Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat berhadir di sini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dosen Isna Kasmilawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Keilmuan SD. Yang terhormat penyaji proposal pada hari ini yaitu Saudari Siti Nur Katimah, Maulidah Citra Hafazah, Nurmina, dan Nur Isma Jijah. Serta teman-teman yang telah bergabung dalam seminar kali ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmanita selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar proposal kelompok 4. Sebelum memulai seminar proposal pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya dipersilakan kepada Siti Nur Katimah untuk mempresentasikan proposalnya. Baiklah, dipersilakan kepada ibu dan saudara-saudari untuk mendengarkan presentasi dari penyanyi. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita menggunakan model pembelajaran kooperatif integratif reading and comprehension dan mind mapping Take and Give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2 pada tahun 2023-2024. Alasan saya memilih judul ini karena rendahnya tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hal itu disebabkan oleh kurangnya minat siswa dalam pembelajaran membaca dan penggunaan metode pembelajaran yang kurang beragam. Dan seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1 bahwa salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah dasar yaitu Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa Indonesia sendiri diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terlalu luas dan karena adanya keterbatasan penulis, perlu dilakukan pembatasan masalah. Penelitian yang diteliti ini masalahnya akan dibatasi, yaitu melalui teknik model pembelajaran kooperatif, integrated reading and comprehension, mind mapping, dan take and give dapat meningkatkan membaca pemahaman siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2 tahun pembelajaran 2023-2024. Rumusan masalah pada proposal yang pertama, bagaimana aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran keterampilan membaca pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension, mind mapping, dan take and give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran keterampilan membaca pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension, mind mapping, dan take and give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2. Yang ketiga, apakah terdapat peningkatan hasil belajar keterampilan membaca pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension, mind mapping, take and give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah
Yang pertama, aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and competition, need mapping, tag dan tag and give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2. Yang kedua, aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and competition, need mapping dan tag and give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2. Yang ketiga, hasil belajar siswa dalam membaca pemahaman pada tema lingkungan sahabat kita, muatan bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran kooperatif integrated reading and competition, need mapping dan tag and give pada siswa kelas 5 SDN Rantau Kanan 2. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada bagi kepala sekolah, guru, dan penelitian lainnya. Kemudian landasan teori. Karakteristik siswa sekolah dasar, belajar, dan pembelajaran di sekolah dasar, kurikulum di sekolah dasar, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, keterampilan membaca pemahaman di sekolah dasar, model pembelajaran kooperatif integrated reading and competition, model pembelajaran need mapping, model pembelajaran tag and give, kombinasi model pembelajaran kooperatif integrated reading and competition, need mapping, dan tag and give. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa, tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran kognitif, sikap siswa terhadap metode pembelajaran efektif, dan aktivitas siswa mengikuti pembelajaran, perhatian antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar, dan sejenisnya. Tempat penelitian. Nah, penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas 5 SDN Rantau Kanan 2 di Kota Rantau, Kabupaten Tapin. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 5 dengan jumlah siswa 19 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Baik, itu tadi presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Maulida Citra Faja untuk mempresentasikan proposalnya. Dimohon kepada Ibu dan saudara-saudari untuk mendengarkan presentasi dari penyanyi. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share untuk meningkatkan hasil belajar bangun ruang di kelas 5 SD Negeri Rantau Kanan 2 tahun pelajaran 2022-2023. Latar belakang masalah. Matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit dibanding mata pelajaran lainnya, karena siswa merasa kebingungan dengan rumus-rumus yang cukup banyak dan membingungkan. Adapun salah satu materi yang dianggap masih rendah tingkat pemahaman siswa dalam menguasai materinya ialah materi bangun ruang. Permasalahan ini disebabkan karena siswa kurang memahami operasi hitung perkalian, sehingga mereka juga bermasalah dalam menghitung bangun ruang. Selain itu, guru jarang menggunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa merasa tertarik sehingga mereka tidak antusias dan merasa bosan saat belajar. Aktivitas di kelas hanya dilakukan dengan metode ceramah, jarang menggunakan media, dan jarang mengadakan diskusi dengan teman sekelas. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif dan tidak bisa berbagi pendapat dengan teman-temannya karena hanya mendengarkan penyampaian materi oleh guru. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan suatu model pembelajaran yang lebih menarik,
di mana siswa dapat belajar secara aktif, dapat bertanya dan mengemukakan pendapat. Salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Rantau Kanan 2 pada materi bangun ruang serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi guru maupun siswa. Adapun rumusan masalah pada proposal saya, yang pertama, bagaimanakah aktivitas pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share untuk meningkatkan hasil belajar bangun ruang di kelas 5 SD Negeri Rantau Kanan 2 tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, apakah melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar bangun ruang di kelas 5 SD Negeri Rantau Kanan 2 tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan penelitian pada proposal ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan aktivitas pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada bangun ruang di kelas 5 SD Negeri Rantau Kanan 2 tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar bangun ruang melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share di kelas 5 SD Negeri Rantau Kanan 2 tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, manfaat penelitian pada proposal ini yaitu terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis yang mencakup manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Kajian teori pada proposal ini, yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua, pembelajaran matematika, yang ketiga, bangun ruang, yang keempat, model pembelajaran, yang kelima, model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share, dan yang terakhir, hasil belajar. Selanjutnya ada pendekatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berupa metode penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Sumber data dari proposal ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sumber data primer yaitu informan atau orang yang dapat memberikan informasi tentang data penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Rantau Kanan 2 yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data hasil belajar yang dikumpulkan oleh orang lain. Teknik analisis data. Terdapat analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil tes secara tertulis. Analisis data secara kualitatif dilakukan untuk menganalisis data non-tes yang diperoleh dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama, waktu penelitian dilakukan pada rentang semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri Rantau Kanan 2, Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Nurmina untuk mempresentasikan proposalnya. Dimohon kepada ibu dan saudara-saudari untuk mendengarkan presentasi dari penyaji.
Guru adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu yang dapat diteruskan kepada orang lain. Dalam konteks pendidikan, guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran kepada siswa atau murid, baik di sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lainnya. Tugas utama seorang guru adalah mengajar, memberikan bimbingan, serta menilai kemampuan dan prestasi siswa. Selain itu, seorang guru juga bertanggung jawab untuk membina moral dan karakter siswa, serta membantu mereka untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Peran guru yaitu ada sebagai pendidik, fasilitator, motivator, penilai, pembina karakter, dan sebagai penghubung. Peran guru sangat penting dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa peran guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar. Yang pertama, mencegah terjadinya bullying. Guru harus membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya sikap menghargai, toleransi, dan kerjasama. Selain itu, guru juga harus memastikan bahwa aturan-aturan yang ada di sekolah diikuti dengan baik oleh siswa dan memberikan pengawasan yang cukup untuk mencegah terjadinya tindakan bullying. Yang kedua yaitu mendeteksi tindakan bullying. Guru harus mampu mendeteksi tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan perubahan perilaku siswa, serta dengan melakukan observasi secara aktif terhadap siswa. Yang ketiga, mengatasi tindakan bullying. Jika terjadi tindakan bullying, guru harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai terhadap pelaku bullying, serta memberikan bimbingan dan konseling kepada korban dan pelaku bullying. Yang keempat, memberikan pembelajaran tentang bullying. Guru harus memberikan pembelajaran tentang bullying kepada siswa secara teratur, sehingga siswa dapat memahami dampak buruk dari tindakan bullying dan mengetahui cara menghindari atau mengatasi tindakan bullying. Yang kelima, melibatkan orang tua. Guru juga harus melibatkan orang tua siswa dalam upaya mengatasi tindakan bullying di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa dan memberikan informasi tentang tindakan bullying serta cara mengatasi masalah tersebut. Sekolah dasar adalah jenjang pendidikan dasar yang ditempuh oleh anak usia 6-12 tahun. Sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pendidikan dasar yang mencakup aspek akademik, sosial, dan moral kepada siswa. Pendidikan di sekolah dasar mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani, dan agama. Sekolah dasar juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, mengembangkan keterampilan sosial, dan membentuk nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, selain pendidikan akademik, sekolah dasar juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kedisiplinan, kerjasama, dan menghargai orang lain. Pendidikan sekolah dasar sangat penting karena merupakan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, sekolah dasar juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, serta memberikan bekal bagi mereka untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dunia pendidikan adalah kekerasan atau bullying di sekolah. Di lingkungan sekolah terdapat beberapa jenis perilaku siswa, misalnya berupa perilaku positif atau negatif. Salah satu contoh perilaku negatif adalah perundungan yang sering terjadi di sekolah. Bullying dapat menyinggung atau melukai perasaan seseorang. Bullying adalah suatu keadaan di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu mempertahankan atau membela diri karena lemah secara fisik dan atau mental. Beberapa contoh tindakan bullying antara lain memukul, menendang, atau merusak barang milik orang lain, mengolok-olok, menghina, atau melecehkan seseorang, mengisolasi atau membatasi akses seseorang terhadap lingkungan sosial, menyebarkan gosip atau informasi palsu tentang seseorang, dan mengirim pesan atau komentar yang menyinggung atau mengancam melalui media sosial. Bullying dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban, termasuk menurunkan harga diri, kecemasan, depresi, bahkan dapat berujung pada bunuh diri. Bullying di sekolah dasar merupakan masalah serius dan dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa. Bullying dapat berdampak negatif, seperti penurunan prestasi akademik dan kesehatan mental siswa, serta mempengaruhi kepercayaan diri dan keterampilan sosial mereka. Oleh karena itu, bullying perlu ditanggapi dengan serius, dan peran guru dalam mengatasi masalah ini sangatlah penting. Mengenai peran guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar dapat berasal dari beberapa faktor. Di antaranya, 1. Meningkatnya kasus bullying di SD. Yang kedua, pentingnya peran guru dalam mencegah dan menanggulangi bullying. Dan yang ketiga, kurangnya penelitian mengenai peran guru dalam mengatasi bullying.
Oleh karena itu, penelitian mengenai peran guru dalam mengatasi perilaku bullying di SD masih perlu dilakukan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengidentifikasi dan menangani kasus bullying di sekolah dasar. Dua, tidak adanya program atau kegiatan yang konsisten dalam mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah dasar. Tiga, tidak adanya dukungan dan kerjasama antara guru, staf sekolah, dan orang tua dalam mengatasi kasus bullying di sekolah dasar. Dan yang terakhir, tidak adanya pemahaman yang cukup di kalangan siswa tentang bahaya dan dampak negatif dari tindakan bullying, serta tidak adanya penghargaan yang memadai untuk perilaku positif. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengidentifikasi peran guru dalam mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah dasar. Yang kedua, menilai pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengatasi kasus bullying di sekolah dasar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru dalam mengatasi masalah ini. Yang ketiga, mengevaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan staf sekolah dalam mencegah dan menangani kasus bullying di sekolah dasar, serta efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif bagi siswa. Yang keempat, menganalisis dukungan dan kerjasama antara guru, staf sekolah, dan orang tua dalam mengatasi kasus bullying di sekolah dasar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya-upaya ini. Yang kelima, mengetahui pengaruh perilaku bullying terhadap kesejahteraan siswa di sekolah dasar, termasuk dampaknya pada kesehatan mental, harga diri, dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat digunakan dalam penelitian mengenai peran guru dalam mengatasi perilaku bullying di sekolah dasar untuk memahami pengalaman dan persepsi guru dalam menghadapi kasus bullying dan strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus, yang mana digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan tindakan guru dalam mengatasi kasus bullying yang spesifik di sekolah dasar. Studi kasus dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dipersilahkan kepada Saudari Nur Isma Didia untuk mempresentasikan proposalnya. Dimohon kepada Ibu dan saudara-saudari untuk mendengar presentasi dari penyanyi. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar pembelajaran IPA di kelas 5 SD IT Kurata Ayun Kandangan tahun pelajaran 2022-2023. Baik, langsung saja. Kenapa alasan saya memilih judul tersebut? Karena dilatar belakangi oleh masalah, yaitu yang pertama, kurangnya aktivitas siswa masih rendah, seperti kurangnya minat siswa mengerjakan tugas dan mengulang pembelajaran di rumah. Siswa hanya sekedar belajar di sekolah, tetapi saat di rumah siswa tidak mengulang pembelajarannya tersebut. Yang kedua, siswa hanya menerima materi dari guru tanpa ada antusias bertanya, mengeluarkan pendapat, dan berdiskusi. Jika guru bertanya kepada siswa, siswa belum mampu menjawab sepenuhnya. Maka jika guru bertanya, siswa hanya menjawab pertanyaan dari guru sebatas semampu yang dia bisa tanpa seantusias mungkin mereka menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Selanjutnya, alasan saya kenapa memilih judul tersebut adalah karena siswa masih belum mengutarakan pendapatnya tadi, dan hanya hal-hal kecil saja yang mereka sampaikan. Hal tersebut dikarenakan siswa masih merasa bosan dengan pembelajaran IPA. Sedangkan pembelajaran IPA itu menurut saya pembelajaran yang cukup mudah, maka harus dibarengi dengan media pembelajaran yang bagus. Dan kreativitas guru juga harus yang bagus. Selanjutnya, karena guru juga belum menguasai metode serta modal pembelajaran yang membangkitkan minat belajar siswa. Hanya mencatat, menyalin, lalu dijelaskan. Tidak ada media pembelajaran yang lain. Guru menjelaskan, lalu siswa disuruh mencatat,
dan disuruh menjawab soal. Tidak ada media pembelajaran yang lain. Hal itu dikarenakan siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran IPA tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Maka untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 5 SDIT Kurata Ayun Kandangan tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar pada pembelajaran IPA di kelas 5 SDIT Kurata Ayun Kandangan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan bagi pembaca untuk digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang sejenis. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, manfaat praktis tadi dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi guru, yaitu guru bisa mendapatkan metode pembelajaran yang lebih kreatif untuk pembelajaran IPA berikutnya. Yang kedua, ada bagi sekolah, yaitu sekolah bisa menimbulkan atau meningkatkan hasil minat dan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, yaitu bagi siswa, siswa tidak merasa bosan, siswa bisa meningkatkan hasil belajarnya, siswa bisa menimbulkan minat belajarnya karena telah dirubah oleh pihak sekolah dan guru mata pelajaran IPA menjadikan pembelajaran IPA yang lebih kreatif, yang lebih aktif, dan yang lebih bisa membuat siswa tidak merasa bosan. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah proses untuk membuat perubahan dalam diri siswa dengan cara berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan. Proses belajar merupakan proses yang unik dan kompleks. Keunikan itu disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi pada individu yang belajar, dan setiap individu menampilkan perilaku pelajaran yang berbeda menurut Sugiarte 2018. Dan tanda kutip, belajar adalah perubahan. Menurut saya dalam hal ini dimaksudkan bahwa belajar berarti melakukan perubahan dalam diri seseorang. Karena ketika seseorang dalam hatinya sudah tumbuh semangat untuk belajar, maka tidak akan ada kata putus asa lagi untuk selalu menambah ilmu karena Allah menjanjikan keutamaan bagi orang yang gemar dalam menuntut ilmu atau dalam belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dalam berangsung seumur hidup. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut pembahasan yang bersifat pengetahuan atau kognitif dan keterampilan psikomotor maupun yang menyangkut nilai sikap atau afektif. Yang kedua, ada pengertian minat belajar. Pengertian minat belajar menurut Priamsa tahun 2016, minat belajar adalah sesuatu keinginan atas kemauan yang disertai perhatian dan keaktifan yang disengaja, yang akhirnya melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku, baik berupa pengetahuan sikap dan keterampilan. Selanjutnya ada juga pengertian minat belajar. Menurut Kompri, minat belajar adalah
kecenderungan siswa terhadap aspek belajar minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat tersebut sesuatu yang dipelajari dan mempengaruhi belajar siswa. Selanjutnya, minat terhadap belajar merupakan hasil belajar dan menyokong belajar sesuai pendapat dengan Wardiana, minat belajar adalah rasa yang timbul dari dalam diri seseorang karena adanya ketertarikan terhadap suatu kegiatan pembelajaran yang kemudian dilakukan dan mendatangkan kepuasan dalam dirinya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, saya sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu keinginan dan ketertarikan siswa terhadap pelajaran, disertai dengan perhatian dan keaktifan untuk menguasai pengetahuan dan pengalaman yang disertai dengan rasa senang dan diperoleh dengan rasa kepuasan. Yang ketiga, ada pengertian hasil belajar. Menurut Purwanto, hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan karena telah menguasai sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Perubahan perilaku, hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang relevan dengan tujuan pengajaran. Oleh karenanya, hasil belajar dapat berupa perubahan dalam kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik tergantung dari tujuan pengajarannya. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Selanjutnya, ada cara meningkatkan minat belajar siswa, yaitu yang pertama, hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. Minat siswa akan tumbuh jika ia dapat menangkap bahwa materi pelajaran berguna untuk kehidupannya. Yang kedua, sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. Materi pelajaran yang terlalu sulit untuk dipelajari atau materi pelajaran yang jauh dari pengalaman siswa tidak akan diminati oleh siswa. Yang ketiga, gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran serta bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, dokumentasi, dan lainnya. Bisa juga dari guru untuk menyediakan media pembelajaran yang lebih kreatif agar siswa tidak merasa bosan dan siswa akan bisa meningkatkan minat belajarnya terhadap pembelajaran IPA. Selanjutnya, ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian kuantitatif ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023 semester 2, genap tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, ada tempat penelitian kuantitatif yang berjudul hubungan antara minat belajar dan hasil belajar pembelajaran IPA di kelas 5 SDIT Kurata Ayun Kandangan, dilaksanakan di kelas 5 di SDIT Kurata Ayun Kandangan. Yang ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru wali kelas, guru IPA, dan siswa kelas 5 SDIT Kurata Ayun Kandangan tahun pelajaran 2023. Jumlah siswa adalah 80 orang yang terdiri dari 42 siswa perempuan dan 58 siswa laki-laki. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, dokumentasi, dan wawancara. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif ini dilakukan selama dan sesudah mengumpulkan data. Teknik analisis data dapat dilakukan setelah melihat data yang telah dikumpul melalui tes, observasi, dan wawancara, dan didapatkan hasil ternyata
minat belajar siswa sangat berpengaruh terhadap nilai belajar siswa, terhadap hasil belajar siswa. Jika minat siswa kurang, siswa merasa bosan pada saat pembelajaran, siswa tidak aktif bertanya, siswa tidak aktif menjawab, maka tanda-tanda tersebut akan mengarah kepada hasil belajar siswa yang rendah. Jadi, pada kesimpulannya, saya sebagai peneliti menyimpulkan bahwa hubungan antara minat belajar dan hasil belajar sangat berpengaruh. Minat belajar siswa sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Jadi, saran saya sebagai peneliti, guru bisa memberikan media pembelajaran yang terbaik, guru bisa memberikan materi pembelajaran yang kreatif terhadap siswanya sehingga siswanya tidak merasa bosan pada pembelajaran IPA. Karena menurut saya pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang cukup sulit, jadi perlu banyak tingkatan untuk meningkatkan minat belajar siswa, yaitu salah satunya dengan cara guru mencari metode pembelajaran yang lebih kreatif. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah kita sudah melewati bersama rangkaian demi rangkaian seminar proposal pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Isna Kasmulawati IPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar keilmuan SD dan teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini. Saya Siti Rahmanita selaku moderator pada hari ini dan saudari Siti Nur Katimah, Maulidah Citra Hafazah, Nurmina, dan Nur Isma Jijah selaku penyaji mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga beribu maaf atas segala perkara yang kurang berkenan di hati Ibu dosen dan teman-teman yang telah berhadir. Demikian telah berakhir seminar proposal pada hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.